Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua, ya. Fi'il kata kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek, Dan fi'il lazim tersebut dia karena objeknya tidak ada, otomatis mala yansibu al-maf'ula bihi, dia tidak menasab maf'ul bihnya karena tidak punya objek, ya. Tidak punya maf'ul bihnya sehingga dia tidak menasab maf'ul bihnya, ya. Contohnya mithlu dhahaba sa'idun, ya. Sa'id telah pergi. Sa'id ini adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian kata kharaja, kharajal ustadzu, ustadz tersebut telah keluar, ya. Kharaja juga termasuk fi'il lazim yang tidak butuh maf'ul bih. Kemudian yang jenis yang kedua adalah fi'il yang muta'addi, yang membutuhkan objek. Ya, konsekuensinya dia adalah ma yansibu al-maf'ul bih. Karena dia membutuhkan objek, otomatis dia menasab maf'ul bihnya. Ya. Mithlu daraba aliyun al-kalba. Ya. Daraba ini adalah fi'il muta'addi yang butuh objek. Kemudian Ali adalah fa'ilnya, al-kalba maf'ul bihnya. Maf'ul bih mansub, ya, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian yang berikutnya adalah sa'ala tilmidun ustadzan, ya. Murid seorang siswa, ya, seorang siswa bertanya kepada Pak Guru. Sa'ala dia adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi butuh objek. Tilmidunnya adalah maf'ul bihnya, ustadzan adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Ustadzan. Kemudian yang berikutnya fi'il muta'addi tersebut dibagi lagi, ya. Dibagi lagi menjadi ada yang membutuhkan satu maf'ul bih, ada yang membutuhkan dua maf'ul bih. Contoh yang membutuhkan satu maf'ul bih, ya. Contoh yang membutuhkan satu maf'ul bih seperti kata akala, syariba, nasara, semuanya ini, ya. Ini membutuhkan satu maf'ul bih. Akala makan, ya. Syariba minum, nasara menolong, fataha membuka, kasara mematahkan atau memecahkan, amara memerintahkan atau menyuruh. Contoh dalam kalimat akala Muhammadun al-khubza, Muhammad sudah makan roti. Jadi akala ini adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Ini maf'ul bihnya adalah al-khubza. Mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian fataha aliyun al-baba, ya. Ali sudah membuka pintu. Di sini kata fataha dia membutuhkan satu maf'ul bih, ya. Maf'ul bihnya adalah al-baba, ya. Mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah.
Kemudian yang berikutnya, ia membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, ia membutuhkan dua maf'ul bih, yaitu fi'il antara lain yaitu a'ta, ya, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama, ya. A'ta memberi, sa'ala bertanya, kasa memberikan pakaian, manaha memberikan juga maknanya sama, ya, memberikan atau menganugerahkan sama saja maknanya. Albasa memakaikan, ya. Allama mengajarkan, ya. Contoh di dalam kalimat a'taitu sa'ila ta'aman, ya. Saya sudah memberi memberi pengemis tersebut ta'aman, ya, makanan, ya. Di sini as-sa'il maf'ul bih yang pertama, ta'aman adalah maf'ul bih yang kedua. Di sini as-sa'il ta'aman maf'ul bih pertama, kemudian ta'aman maf'ul bih kedua. Kemudian kasautul faqira thawban. Saya sudah memberi kepada orang fakir tersebut pakaian, ya. Jadi di sini fakir adalah maf'ul bih pertama, kemudian thawban adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian kita masuk kepada yang berikutnya, alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih. Itu penjelasannya ada dua, yaitu asluhuma, ya, al-mubtada wal khabar. Asalnya maf'ul bihnya tersebut itu adalah mubtada dan khabar. Asal maf'ul bihnya itu mubtada dan khabar. Kemudian dia kemasukan fi'il diantaranya ini dhanna, khala, hasiba. Ini maknanya semua sama, ya, menyangka, ya, menyangka, menduga, ya. Kemudian wajada, ja'ala, za'ama, ya. Di sini maknanya, ya, menyangka, ja'ala menjadikan, wajada mendapatkan. Dzanantu aliyan ghaniyan, ya. Saya menyangka Ali itu orang kaya, ya. Jadi asalnya di sini aliyun ghaniyun. Dia susunannya mubtada dan khabar. Kemudian kemasukan dzanantu aliyan ghaniyan. Aliyan di sini adalah maf'ul bih yang pertama, kemudian ghaniyan adalah maf'ul bih yang kedua. Saya menyangka Ali adalah orang kaya. Kemudian yang berikutnya wajadtul ilma nafi'an, ya. Wajadtul ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu itu adalah bermanfaat. Ya, saya merasakan ilmu itu bermanfaat. Jadi di sini al-ilmu mubtada, maf'ul bih yang pertama, nafi'an adalah maf'ul bih yang kedua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah maf'ul bihnya itu laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Ya. Jadi yang kedua ini bentuknya maf'ul bihnya bukan berasal dari mubtada dan khabar, ya. Jadi dia contohnya masuk pada kata a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Ini semua, ya, membutuhkan dua
dua maf'ul bih, namun maf'ul bihnya tidak berasal dari mubtada dan khabar. Contoh manahtul mujtahida jaizatan. Saya memberi hadiah kepada orang yang rajin ya. Jadi al-mujtahid ya di sini al-mujtahid di sini maf'ul bih yang pertama, kemudian jaiza adalah maf'ul bih yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya alam tu sa'idan al-adaba ya. Saya mengajari adab kepada Sa'id ya. Saya mengajari adab kepada Sa'id. Jadi Sa'idnya ini adalah maf'ul bih yang pertama, kemudian adab ini adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian yang berikutnya ta'diyatul fi'lil lazim ya. Memuta'addikan fi'il yang lazim. Ya, memuta'addikan fi'il lazim itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara bil hamzah, dengan menambahkan hamzah pada awal fi'ilnya tersebut. Fahuwa ala wazni af'ala, yaitu dengan wazan af'ala. Di sini contohnya kata kharaja. Kharaja ini kharaja, dakhala, kamula. Kharaja ini maknanya keluar, dakhala masuk, kamula maknanya sempurna. Kemudian akhraja adalah kharaja menjadi akhraja, kharaja keluar. Kemudian akhraja mengeluarkan. Contoh di dalam kalimat misalkan kharaja Muhammadun minal masjid. Muhammad sudah keluar dari masjid. Kemudian akhraja mengeluarkan. Misalkan kita mengatakan akhraja Muhammadun al-kitaba minal haqibah. Muhammad mengeluarkan kitab dari tas. Kemudian dakhala maknanya adalah masuk ya. Maknanya masuk. Kemudian adkhala memasukkan ya. Adkhala memasukkan, maka kita contoh misalkan kita mengatakan Muhammad memasukkan kitab ke dalam tas ya. Adkhala Muhammadun al-kitaba fil haqibati. Muhammad memasukkan kitab ke dalam tas. Ya. Kemudian kamula maknanya lengkap ya, atau sempurna ya. Jadi akmala menyempurnakan atau melengkapi atau melanjutkan ya. Jadi itu diantara contoh-contohnya. Misalkan di dalam kalimat akmala, misalkan kita mengatakan Muhammad melanjutkan studinya ke Kairo misalkan. Muhammad akmala dirasah ya ilal Qahirah ya. Akmala Muhammad dirasah ilal Qahirah. Muhammad melanjutkan studinya ke Kairo ya, ilal Qahirah. Kemudian yang bentuk kedua bitad'ifil ain ya, dengan menggandakan ainnya, menggandakan ain sehingga menjadi dia muta'addi ya, ala wazni fa'ala, dengan wazan fa'ala. Jadi di sini fa'ala, di sini ain fi'ilnya di sini digandakan, dikasih double 2 ya. Seperti contoh do'ufa menjadi do'afa. Do'ufa maknanya lemah, do'afa
maknanya adalah melemahkan. Ya. Misalkan dha'ufa, ya, dha'ufa badani, ya, dha'ufa badani, dha'ufa jasadi. Tubuhku lemah, ya. Tubuhku lemah, ya. Kemudian dha'afa ini maknanya adalah melemahkan. Misalkan dha'aftu badani, saya melemahkan tubuhku. Saya melemahkan tubuhku, maksudnya saya menjadikan tubuh saya lemah. Ya. Kemudian hasuna menjadi hasana. Hasuna maknanya baik, bagus, ya. Hasuna maknanya baik ataupun bagus. Hasana membaguskan, membaikkan. Misalkan di dalam kalimat hasana Ahmad sautahu. Hasana Muhammad sautahu. Ahsana Muhammad sautahu. Jadi hasana Muhammad sautahu. Jadi Muhammad membaguskan suaranya, ya. Kemudian kaburo maknanya adalah besar, ya. Kaburo besar maknanya. Kaburo badanu Zaid. Kaburo badanu Zaid. Badannya Zaid besar. Seperti itu. Kalau kabbaro membesarkan, mengagungkan, ya. Misalkan di dalam kalimat kabbaro Zaid, ya. Kabbaro Zaidun rabbahu, ya. Zaid mengagungkan Tuhannya. Itu contoh-contoh di dalam kalimat. Jadi do'afa maknanya adalah melemahkan, hasana membaguskan atau membaikkan, kabbaro mengagungkan atau membesarkan. Kemudian yang berikutnya cara memuta'addikan adalah dengan menambah huruf jar, ya, dengan huruf jar biharfil jarri, yaitu contohnya dhahabtu bi Zaidin, saya telah pergi dengan Zaid, ya. Kemudian safartu bi Aliyin, ya, saya telah safar, ya, dengan Ali, ya. Ji'tu bi Hasanin, saya datang bersama Hasan, ya. Jadi ini semua maf'ul binya dengan bantuan huruf jar, ya. Ini adalah huruf jarnya. Ya, demikian pembahasan kita tentang fi'il. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat murojaah sehingga kita bisa lebih faham. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.